Kematian terjadi ketika detak jantung dan pernapasan berhenti. Detak jantung merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan otak? Apakah mati batang otak berarti sama dengan meninggal dunia? Nah, Dok, kita langsung aja mulai nih ngomongin mati batang otak. Tadi ya memang belum banyak gitu orang yang ngeh atau mengerti tentang mati batang otak. Nah, kalau ngomongin mati batang otak, kita harus tahu dulu dong ya, batang otak itu apa sih, Dok? Terus fungsinya nih untuk apa? Boleh, Dok, tolong jelaskan? Iya, jadi ya teman-teman di sini ya, jadi batang otak itu termasuk dari bagian otak tentunya ya. Jadi otak itu ada, kalau secara garis besarnya itu ada 3 bagian tadi. Jadi ada otak besar, ada otak kecil ya, cerebellum itu yang bagian keseimbangan, lalu juga ada si batang otak ini. Nah, si batang otak ini penting banget karena dia menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, gitu ya. Jadi saraf tulang belakang itu dihubungkan otak, batang otak. Nah, itu langsung ke sumsum tulang belakang. Gitu. Jadi memang sebagai penghubung. Jadi semuanya juga lewat situ. Gitu. Jadi kalau otak tuh gini, terus dia kayak tangkainya gitu lah ya, Dok, ya? Iya, betul Baru banget. di sini sumsum tulang belakang sampai ke baru belakang sampai leher di sini. Iya, Hmm, betul banget. Oke. Nah, apa, Dok, fungsinya si batang otak ini selain tadi penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang, mungkin spesifiknya gitu, Dok? Iya, jadi tadi kan batang otak itu dibagi lagi tuh, Mbak Erni, jadi 3. Jadi ada mesencephalon, namanya pons, sama medulla oblongata. Nah, itu di situ juga saraf-saraf yang mengatur dari wajah sampai leher tuh ada di situ tuh, gitu kan. Saraf tuh ada 12, yang 3 sampai 12 tuh ada di situ. Jadi penting banget. Terus ada di situ ada pusat pernapasan, pusat pengatur denyut jantung, pusat semua pusat bangun tidur. Nah, semuanya ada di situ gitu. Termasuk muntah segala macam, bersin, dari bersin sampai bangun ada di situ gitu. Pusat kesadaran kita terutama ya ada di batang otak. Batang otak. Jadi memang fungsinya tuh vital banget ya, Dok, ya. Nah, Dok, kita kan mau bahas nih mati batang otak. Apa saja nih, Dok, penyebab terjadinya mati batang otak ini? Nah, jadi apa saja penyebab mati batang otak? Tentunya semua yang mengganggu dari baik struktural si batang otak itu sendiri ataupun yang menyuplai ya. Jadi dia kayak pembuluh darahnya, nutrisinya. Nah, ke situ kalau itu terputus tentu akan mengakibatkan mati batang otak. Nah, itu apa aja? Bisa karena stroke, bisa karena trauma gitu ya, terutama trauma yang kepala atau langsung gitu ya di bagian belakang. Nah, terus juga ada infeksi, tumor, ya. Jadi pokoknya semua hal yang mengganggu dari si batang otak ini. Nah, terutama juga jadi kan dia harus dapat supply gitu kan, supply dari pembuluh darah. Nah, kalau misalnya terjadi henti jantung, nah itu juga bisa menyebabkan mati batang otak. Gitu. Nah, tadi trauma bisa menyebabkan terjadinya mati batang otak. Berarti kalau kecelakaan bagian sininya gitu kena gitu, Dok, bisa itu? Bisa, gitu. Bisa. Ya tergantung keparahannya tentunya ya. Iya. Jadi stroke juga bisa, karena kecelakaan bisa, tumor, kanker bisa, banyak ya, Dok. Infeksi, iya banyak banget. Dan tentunya pasti harus melakukan pemeriksaan ya, Dok, ya, baru dapat didiagnosis gitu ya. Nah, tanda-tandanya, Dok, tanda-tandanya atau apa sih yang kita bisa tahu gitu kalau wah ini nih udah mati batang otak gitu. Kalau orang awam bisa nggak? Kan ini dokter yang mendiagnosa, Dok. Tanda-tanda yang kelihatan gimana tuh, Dok? Ada benar. Jadi ada tanda-tanda. Jadi kan batang otak ya. Jadi tentunya kalau dia rusak itu ada yang namanya refleks-refleks yang hilang. Jadi refleks batang otak. Nah, tadi kan juga ada saraf ya, sistem persarafan dari 3 sampai 12. Nah, situ pusatnya di situ. Nah, jadi kita bisa memeriksa tuh. Kalau orang awam misalnya tahu ini mati batang otak apa bukan, misalnya kayak gitu. Ya ada beberapa hal yang bisa dilihat gitu, dilihat secara langsung. Contohnya yang pertama, kalau kita buka gitu ya matanya, itu dia tidak bereaksi terhadap cahaya itu.
Jadi kita center gitu, kasih center, itu ada yang namanya pupil tuh, yang hitam kecil di mata itu nggak harusnya respon kan dia mengecil gitu ya. Nah ini enggak gitu. Terus lagi kalau kepalanya digerakkan gitu kan harusnya matanya gerak. Nah itu dia nggak gerak. Itu ya. Terus lagi ada kalau misalnya nanti ada tes ya, namanya tes kalori gitu ya, dimasukin air es tuh di telinganya gitu ya, itu matanya juga nggak gerak, harusnya gerak kalau normalnya gitu. Atau dia dirangsang muntah, dia nggak bisa muntah, nggak bisa batuk. Nah itu tanda-tanda dari, sebagian tanda dari mati batang otak, karena refleks-refleks yang di situ sudah nggak berfungsi lagi. Tapi tanda-tanda ini biasanya terjadi sudah posisi si pasien di ICU, atau bisa nggak di rumah kita kasih misalnya center atau apa gitu ternyata udah nggak merespon, berarti meninggal mati batang otak di rumah gitu, atau gimana gitu? Ya sebenarnya sih kalau misalnya mati batang otak tentu di mana aja bisa gitu ya, tapi yang jelas tuh harus dalam keadaan koma gitu ya, harus dalam keadaan koma. Terus bukan cuman tesnya, bukan cuman itu lagi gitu. Jadi oke lah ya kalau misalnya bisa bilang oh iya nih misalnya nih refleksnya nggak ada nih, refleks pupil, refleks kornea gitu ya, nggak ada. Tapi tentu harus dilakukan oleh profesional gitu kan, yang nilai harus dokter gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang, nanti salah taunya masih bisa hidup lagi. Jadi harus bener-bener dipastiin nih, selain nggak ada refleks batang otak, tadi kan ada henti nafas gitu ya, karena batang otak ini kan mengatur pernapasan tadi. Nah benar-benar harus dipastikan fungsi nafasnya juga berhenti gitu. Jadi jangan tahu-tahu besok masih bisa pulih, bisa bangun gitu udah dibilang mati batang otak gitu kan. Bahaya banget dong dok ya. Aduh, shock sendiri nanti yang di sekitarnya. Nah dok, tadi koma tanda-tandanya. Sekarang kalau orang awam nih ya, pasti akan bingung apa bedanya koma dengan mati batang otak ini dok? Oh iya. Jadi gini, kalau mati batang otak itu pasti koma. Jadi orangnya harus koma dulu, baru dia mati batang otak kan gitu. Tapi kalau orang koma aja itu belum tentu mati batang otak, gitu ya. Jadi kalau mati batang otak pasti koma, kalau koma belum tentu jadi mati batang otak, karena koma itu pelan-pelan. Jadi kalau mati batang otak pasti koma kan nggak sadarkan diri. Iya, betul. Yang mati batang otak ini pasti nggak sadarkan diri. Pasti nggak sadarkan diri. Ya. Nah sekarang kalau yang koma, yang nggak sadarkan diri, belum tentu batang otaknya mati, gitu. Betul. Bisa aja, terus bisa jadi sembuh, bisa jadi bangun lagi. Nah itu masih bisa gitu. Jadi nggak semua koma jadi mati batang otak juga. Gitu. Tergantung penyebabnya juga kan gitu. Makanya tadi perlu dipastiin banget tuh. Dipastiin banget. Nah, jadi kalau orang koma kan, apalagi kalau di sinetron gitu ya, koma lama gitu sampai berbulan-bulan tapi bisa hidup lagi ya dok ya? Ada gitu ya, kalau koma masih bisa pulih lah gitu, ada kemungkinan bisa hidup. Iya bisa, kalau tapi kan tergantung tadi. Iya, betul. Nah, sekarang kalau mati batang otak berarti sudah dinyatakan, sudah diputuskan bahwa memang dibilang mati batang otak oleh dokter. Berarti dia sudah meninggal, dok? Betul, sudah meninggal. Jadi mati batang otak sama dengan meninggal dunia? Betul, iya. Nah, menurut undang-undang gitu. Jadi mati batang otak itu adalah meninggal dunia. Saya punya pengalaman dari abang ipar juga MBO. Terus abang sepupu MBO, dibilangnya saya dulu nggak ngerti MBO, oh ternyata disingkat mati batang otak. Tapi kan kondisinya di ICU tuh dok, jadi dipasang ventilator. Nah ini berarti dia dipasang ventilator, tapi akhirnya didiagnosa terakhir mati batang otak, baru dilepas gitu. Apa sih mati batang otak ini kenapa gitu loh, pertanyaannya kenapa mati batang otak ini pakai ventilator? Berarti sebelumnya memang sudah dibantu gitu pakai ventilator untuk napasnya. Oke, jadi gini ya, kalau ventilator berarti kan orang bilang loh paling banyak nih biasanya keluarga atau keluarga pasien pasti bilang loh itu kan masih nafas dok, jantungnya masih berdenyut gitu, kok bisa dibilang mati? Pasti gitu kan? Kenapa kok bisa? Ya itu tadi karena refleks semua denyut jantung, pernafasan gitu ya, pola nafas itu yang ngatur batang otak.
Jadi mengapa sih denyut jantungnya itu masih ada? Itu karena bantuan ventilator. Jadi kalau ventilatornya dilepas, nah tentu ya nggak bisa nafas sendiri lagi. Nah, kenapa nggak bisa nafas? Ya karena yang ngatur pusatnya di batang otak itu terganggu, udah mati. Gitu loh. Jadi ya memang dia bernafas, denyut jantungnya ada karena dibantu ventilator. Ya, kebayang nggak? Jadi kalau ventilator dicabut, ya udah, dia meninggal juga. Gitu. Ya. Artinya ventilator ini sebetulnya kan sudah dipasang kalau ketika masuk ICU, ventilatornya sudah dipasang. Nah, baru didiagnosis kan mati batang otak. Iya, gitu kan? betul. Jadi tadi nggak sadar kan koma, berarti dia koma terus butuh ventilator gitu ya, pola nafasnya nggak bagus. Nah, jadi dengan harapan si ventilatornya ini bantu sementara gitu loh, supaya nanti keadaan-keadaan yang lainnya udah stabil, dia bisa sembuh, bisa pulih lagi. Tapi kalau udah kena batang otaknya, mau kayak apa juga nggak akan hidup lagi gitu. Iya. Jadi kalau pada hari ya waktu itu di ICU misalnya hari kelima, terus akhirnya dokter bilang mati batang otak, artinya tuh udah meninggal. Padahal keluarga pasien masih ngelihat jantungnya tuh masih ada. Itu karena ventilatornya. Karena ventilator, betul. Nah, jadi apa dok? Gimana dokter mendiagnosa mati batang otak tadi selain pupil tadi, atau tadi kan dokter bilang ada tes-tes yang panjang. Nah, boleh tahu nggak dok, apalagi dok yang maksudnya kan nggak, tadi dokter bilang jangan orang sembarangan, harus profesional atau hidup lagi gitu kan. Betul. Diagnosanya apa, tes-tesnya apa aja tuh dok? Ya, tadi kan yang sederhana.